Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Kacer Mania, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian? Kalau sudah siap, kita langsung gas aja. Gas terus pokoknya, jangan direm-rem. Nanti kalau direm, stop kitanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama teman kita, sahabat kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Fajar Pamungkas. Waduh, ini Mas Fajar ini lahirnya sebelum matahari terbit ya, Fajar. Oke, kita langsung gas aja. Kalau gitu terus jemurnya seminggu berapa kali Om? Penjemuran berapa lama? Ini pertanyaan berkaitan dengan video saya yang sebelum ini ya, tentang penjemuran. Bagaimana burung kacer yang cocok ketika diberikan penjemuran, bagaimana burung kacer nggak cocok ketika diberikan penjemuran. Ya kan, ketika diberikan penjemuran, tanda kalau dia nggak cocok, maka dia akan nyiblek parah. Ditambah lagi dengan kotoran mencret, minumnya juga boros, kan gitu. Kalau udah parah kali nyilet lah. Dah. Oke. Kalau untuk penjemuran, seperti yang sudah saya katakan, maka kita harus fleksibel. Kan sudah lihat burung kacer ini, ya kan, si Tom ini dijemur kan cuman beberapa menit, ya kan. Memang tingkah lakunya seperti dia menikmati, miring, ya kan. Tapi ketika diteruskan dikit, langsung keluar cibleknya. Padahal dia bukan burung ciblek, padahal dia kacer, ya kan. Jadi kita harus fleksibel. Sekarang si Tom ini nggak bisa dijemur lama-lama karena suhu tubuhnya sudah tinggi, kan gitu. Tapi kan nggak mungkin suhu tubuh itu akan tinggi terus. Karena apa? Karena cuaca di dunia kita ini berubah-ubah. Kadang dia hujan terus, kadang dia panas terus, kan gitu. Jadi kita harus fleksibel, ya kan. Kalau dia kurang dari 10 menit saja diberikan penjemuran udah nyiblek-nyiblek, ya mau kita kurangin berapa menit lagi, ya kan. Apa cuman 1 menit aja, kena dikit aja udah angkat. Ya kan, nyapein kita, kan gitu. Kita lihat performanya seperti apa kalau dia tidak diberikan penjemuran dalam kondisi yang seperti itu. Kalau dia butuh penjemuran, angkat, ya kan. Ketika cuaca mendung-mendung, hujan terus, tentu suhu tubuh dia akan turun dan dia tentu akan membutuhkan yang namanya penjemuran. Kalau cuaca panasnya, dia dijemur beberapa menit saja udah nyiblek, ya kan. Bisa jadi ketika dia musim hujan, jemur bisa sampai 30 menit, 15 menit, atau bahkan sampai 1 jam kalau cuacanya hujan terus lama, kan gitu. Artinya kita harus fleksibel, ya kan. Nggak ada merawat burung kacer tuh jemur harus sejam, jemur harus 3 jam, jemur harus 5 jam. Nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat kondisinya, kan gitu, ya kan. Kita harus lihat kondisinya. Kita bisa fleksibel. Nah, gitu merawat burung kacer itu. Berapa kali mandi Mas Eko? Berapa kali pengembunan? Berapa kali ini ekstra puding diberikan? Ya kita lihat kondisi, kan gitu ya. Kalau burung kacer udah kekenyangan, masa kita gojrok terus ekstra puding? Burung kacer menggila, nakal minta ampun, kasih jangkrik 20, ngapain lagi kita tambah 30, kan gitu. Itulah namanya kondisi. Oke, bisa paham kan? Nah, jadi pahami kondisinya. Nggak mungkin dia akan butuh jemur terus, dan nggak mungkin pula dia akan butuh mandi terus. Sama seperti kita, kadang kita butuh olahraga, kadang kita butuh makan buah, kadang kita butuh makan yang berat-berat dikit seperti nasi padang, nasi rendangnya. Tapi kalau terus-terusan kolesterol tinggi, ya kan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Mang Ted. Mang, gimana kabarnya Mang? Sehat Mang? Masih lancar Mang? Ngopi ngerokoknya Mang? Kalau masih lancar berarti alhamdulillah Mang. Tapi kalau nggak ngopi jangan Mang. Ketika burung sering turun minta jangkrik, padahal kotorannya gede-gede dan kotorannya ada EF-nya.
Oh, iya iya iya, saya paham. Maksudnya itu burung kacernya itu kotorannya gede-gede, ya kan? Tapi dia ini minta ekstra puding terus. Sedangkan kalau kotoran gede-gede itu tanda kalau metabolisme tubuhnya lambat. Gimana nih Mas? Kan gitu, ya kan? Oke. Kalau kita merawat burung kacor kita sendiri, maka jangan sampai kita itu ditipu sama kacor kita, ya kan? Apalagi kacor kita itu cuman satu-satunya itu. Kalau kita masih kena tipu juga berarti sia-sialah menyimak di DR Kacor New ini, kan gitu, ya kan? Seperti si Tom ini. Tom ini dibuka kerondongnya, kemudian diberikan penjemuran. Dia miring-miring. Seolah-olah dia menikmati penjemuran itu, seolah-olah dia sangat butuh dengan penjemuran itu. Tapi ternyata baru beberapa menit udah nyiblek-nyiblek dianya, udah gelisah dianya, ya kan? Kalau orang nggak paham diterusin sama dia sampai dia menunjukkan gejala yang parah, ya kan? Kalau udah parah bingung dianya, loh tadi burung kacor ini dijemur tidur-tiduran, ini diterusin malah jadi akrobat, malah nambah kepinteran, ya kan? Burung udah nggak bunyi ditambah juga dengan kepinteran satu lagi ialah salto, ya kan? Akhirnya dia bingung, burung teman nggak salto, burung dia sendiri yang pinter salto. Ya kan, seru kan berarti kan? Artinya apa? Artinya kita ketipu sama burung kacor kita. Tapi kalau kalian udah nyimak di daerah kacor ini ya jangan sampai ketipu lagi, ya kan? Kalau kondisinya udah nyiblek-nyiblek, baru dijemur bentar, udah nggak karuan, udah gelisah, ya kan? Ekor udah ke atas angka 1, bahkan udah sampai miring ke kepalanya. Artinya stop, kan gitu. Artinya saya nggak ketipu. Dan burung jangan diberikan penjemuran dulu, ya kan? Cukup diadem-ademin, diistirahatkan. Kalau dia butuh ekstra puding berikan, kalau dia nggak butuh ekstra puding ya jangan, ya kan? Artinya ketika dia nggak butuh dia akan menunjukkan gejala negatif. Ketika dia butuh, ketika kita berikan ekstra puding itu maka dia akan menunjukkan gejala yang positif. Nah, sama seperti si ini, kotorannya besar-besar, tapi burung kacor sering turun ke lantai mintain jangkriknya, ya kan? Kotoran besar-besar. Wah, ini kalau dikasih jangkrik ini sia-sia nih, kata Mas Eko. Iya, kalian jangan sampai ketipu. Kalau kita merawat burung kacor, pada umumnya ada yang di full kerondong dan ada yang di ablak dalam keseharian itu, ya kan? Nah, kita lihat kapan kotoran itu besar-besarnya, ya kan? Cek apakah pada saat dia di full kerondong, apakah pada saat dia di ablak, kan gitu. Kalau burung kacor kalian kotorannya besar-besar pada saat di full kerondong, artinya burung kacor ini stres, kan gitu, ya kan? Stres dengan pengerondongan, ujung-ujungnya melambatlah sistem metabolisme tubuhnya, nya jadi besar-besar. Nah, jadi ketika kotoran besar-besar, jangan kita sebagai perawatnya panik. Waduh, gimana nih burung kacor saya nih kotorannya besar-besar, tapi dia minta jangkrik terus, turun ke lantai, ngejar-ngejar. Waduh, gimana nih, bingung, dilema jadinya. Jangan seperti itu. Kita cek dulu. Siapa tahu burung kacor kita itu stres karena pengerondongan, ya kan? Oke, kamu nih kotorannya besar-besar nih ya. Tunggu ya kamu ya. Ini kamu sudah berapa hari tak full kerondong terus ini. Ini tak bersihin dulu kotoranmu, tak kasih mandi kamu, ya kan? Karpet lantaimu tak sikat bersih-bersih supaya saya bisa melihat perbedaannya. Ini awas kamu menipu saya nih. Aslinya kotoranmu seperti apa? Jangan-jangan salah di kerondong, ya kan? Ketika karpet lantai dibersihkan, burung udah mandi, masukin sangkar lagi, ya kan? Kemudian diangin-anginkan, diablak burungnya sampai sore hari, ternyata kotorannya kecil-kecil. Artinya kita udah ketipu sama dia, kan gitu. Jadi kita itu harus luas pemahamannya. Lihatlah dua sisi, jangan cuman satu sisi saja, ya kan? Kotoran besar-besar, lihat apa problemnya. Jangan buru-buru kita bingung, waduh ini gimana nih, dilema saya, kotorannya gede-gede nih, waduh mau dikasih ekstra puding nggak ya? Ketipu kita akhirnya,
ya kan? Jangan. Tapi kita lihat kotorannya itu besar-besar kapan? Apakah pada saat di full kerondong? Apakah pada saat dia diablak? Ya kan? Itulah mengapa begitu banyak burung kacer yang hebat-hebat itu hariannya itu enggak di full kerondong, tapi diablak dalam keseharian. Kenapa bisa seperti itu? Gini, ada burung kacer itu yang kalau kita istirahatkan terus, di full kerondong terus, taruh tempat sejuk, taruh tempat adem, ya kan, kerjaannya itu dalam keseharian cuman tidur, makan. Ini burung gampang obesitas, berat badannya itu cepet naik, ya kan. Jadi ketika dia mengalami obesitas, burung ini jadi nggak beres. Itulah mengapa dia diablak dalam kesehariannya, ya kan. Jangankan burung, kita pun seperti itu. Ada yang kita sebagai manusia, ya kan, nggak banyak kerjaan, banyak tidur, banyak istirahat, makan cukup, gampang sekali untuk nambah berat badannya. Ada juga orang yang kerjaannya santai, tidur-tiduran, makannya enak, berat badan tuh nggak nambah-nambah, gitu aja. Ada kan yang seperti itu? Nah, burung pun juga seperti itu. Kalau dia disuruh tidur terus, cepet kali dia obesitas. Makan pur, tidur lagi, makan pur, tidur lagi, obesitas dia, ya kan? Ketika dia diablak dalam keseharian, ada aktivitas, sering naik turun tangkringan, kadang dia kaget, ya kan? Kaget dianya, kerebek. Malah justru burung kacer ini bagus. Kenapa? Karena dia tidak mengalami obesitas jadinya. Kalau disuruh tidur terus, obesitas dianya, kan gitu. Jadi kita harus luas pemahamannya kalau merawat hewan, ya kan? Sama seperti merawat anak sendiri. Jadi harus kita pahami. Lihatlah dari dua sisi, jangan cuma satu sisi saja. Full kerondong itu kan istirahat. Ada yang butuh istirahat, ada yang nggak butuh istirahat. Ada yang gampang obesitas, ada yang nggak gampang obesitas, kan gitu. Silakan kalian cerna, silakan kalian pahami. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.